Battle harga diri Derby Nimo tipe. Oke guys, langsung kayak begitu ya. Pertarungan IPA lawan IPS. Siapa tadi yang ngomong tuh? Gue injek layar lu. Gue anak IPA, sorry ya. Oke, langsung aja kalau begitu di sini kita lihat. Udah ada tim Vivian. Ya itu ada Yisanshin Barat. Ada tulisan apaan tuh? Ibaratnya lucu banget ya Allah. Pakitonya kali ini akan langsung bergerak menjadi ini Armstrong mid laner pakai Pakito. Oke. Viviannya jadi roamer pakai Estes. Memang dia roamer ya. Sementara Estesnya di bagian tengah masih santai sendirian. Tapi di sisi yang berbeda, Anti-Mag dengan Tamusnya ini dia. Tamus terbarbar di bumi berhadapan langsung dengan Barasnya. Baras masih kecil layaknya UMR kita ya. Masih kecil banget. Tapi nggak apa-apa lah, syukurin aja. Alhamdulillah pokoknya. Namun di bagian dari purple buff-nya udah ada pertarungan. Pakitonya, Farstrongnya masih bingung sendirian. Ada Rafaela dilompatin lagi sama Uranus. Uranusnya mau kemana tapi ditumbuk balik. Ini harusnya dia akan pergi ke Ketok Magic karena ada beberapa plat yang sudah hancur ya teman-teman ya. Nanti kita pause kalau lagi perang. Oh, pause. Kenapa pause? Kenapa pause? Kenapa pause? Kenapa pause? Kenapa? Anjing, kalian nipu kalian ya. Brengsek. Wah, jadi tipu gua. Nah, kameranya mana weh? Kameranya di mana? Oh, ini dia. Wih. Nah lo, pertempuran kembali punya ada first blood yang berhasil didapatkan. Tapi Uranusnya mundur ke bagian belakang. Orange buffnya masih aman sejauh ini. Tapi Tamus hadir di bagian atas. Mid lanernya diisi oleh Rainbow dengan Uranusnya masih santai memakan dan juga melahap satu wave minion. Di bawah pertempuran antara Elis masih santai juga mereka berdua. Belum ada hal yang sangat mengerikan sekali. Aldusnya masih membuka stack. Tapi coba lihat Yisanshinnya mencoba untuk mendapatkan Uranusnya berhasil kabur. Ada flying blood juga langsung dilemparkan. Tapi belum mau berpindah tempat. Terserah, cuek banget. Dikejar lagi Yisanshinnya. Kau mau pergi ke arah mana? Namun untuk kali ini Aldusnya malah harus meregang nyawa. Rafaelanya selamat. Tapi di bagian belakang Anti-Match seorang diri dibantu oleh Rafaela. Lompat lagi ke bagian depan. 4 orang langsung diajar habis-habisan. Tapi Anti-Match masih selamat. Dia jago banget. 5 orang sekarang berkumpul. Pertempuran antara Buzzer Katak. Namun untuk kali ini berhasil kabur, berhasil selamat dua-duanya. Wow. Boleh. Red team has slain the turtle. Nah, ini pertempuran di bawah terus nih. Tapi oke, Uranusnya mulai dipukul. Uranusnya mau pergi ke arah mana? Tapi dengan darah dan regen SP yang sangat tinggi. Belum lagi ada Rafaela di belakangnya. Mereka sangat kuat, sangat pede untuk bisa melakukan team fight di bawah sana. Elis dan juga Aldous disedot terus darahnya. Dipaksa untuk melakukan donor darah. Tapi Rainbow dengan Uranus yang dia miliki mencoba untuk mengganggu ke arah purple buff yang akan langsung diamankan oleh Ian TRGN. Ini siapa cuy? Wih, mantap. Oke. Wih, mantap. Kok nggak bisa balik? Loh. Wait. Kok begini? Nah, langsung aja udah ada entropi tadi dikeluarkan. Duh, panik gua. Astagfirullahaladzim. Wait. Nah, ini dia pertempurannya kembali pecah lagi. Aduh, Uranusnya langsung ditampol. Tapi masih ada Rafael di bagian belakang. Masih santai lah ya. Observer magang, diam gak lu pada? Magang ini gua. Di bagian tengah Elisnya udah berpindah tempat. Harusnya Elis sekarang udah mendapatkan purple buff ya. Karena kita kemarin melihat blacklist aja di menit keempat dia udah ngasih purple buff untuk Elisnya loh. Sekarang Elisnya masih santai. Dia seperti akan balik dulu karena darahnya ataupun anaknya udah nggak terlalu banyak lagi. Tapi Pakito membantu pergerakan dari Yisanshin di bagian bawah agar bisa langsung dilumpuhkan begitu aja. Tapi untuk Aldusnya masih cukup kuat. Pakitonya mundur lagi. Mereka tidak mau terus memaksakan. Ada Uranus, Rainbow terlihat dari kejauhan. Ada robot yang tidak punya kaki. Untungnya dia masih bisa melayang. Anti-Mag pun masuk ke bagian tengah untuk bisa melahap satu wave minion. Nah, aman. Weh, di bawah nih asik nih.
Di bawah sudah akan ada pertempuran kah di mana 4 orang yang dimiliki oleh tim Rainbow. Mereka mulai berkumpul berlima sekarang. Mereka akan siap untuk melakukan setup di area Nah ini dia nih. Kalau kayak begini kita harus kamera zoomnya nih. Kamera zoom outnya. Namun dari turtle-nya masih santai dulu. Mereka masih berkumpul semuanya. Tapi di bagian bawah Pos. Jangan nipu-nipu kalian ya. Ini turtle-nya udah mau disikat habis nih. Turtle-nya udah mulai dicolek. Dengar musik lambada. Lalala. Baru nyanyi gua. Udah kelar aja. Tuh itemnya. Bodoh. Tuh itemnya coba kalian lihat tuh ya. Udah mulai berkumpul. Tamusnya. Yisansin di bagian bawah melakukan 1v1. Tapi ternyata untuk kali ini Anti-Mage jauh lebih kuat lagi. Dia jauh lebih pede untuk bisa melakukan team fight bersama dengan Yisansin. Tapi ternyata dia malah dikejar habis-habisan juga. Elisnya langsung mundur karena sekarang langsung dapat serangan balik. Tapi di bagian yang berbeda masih santai lagi permainan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Rainbow. Kok nggak mau gerak coy? Nah, mau gerak lagi tuh. Tet, kejauhan. Oke, kita mundur ini. Segini aja ya. Nah, segini aja ya. Jangan jauh-jauh kali ya. Apa itu coy? Di atas sana berhasil untuk mendapatkan 1 orang dengan 3 player yang dimiliki oleh tim Rainbow dan juga Anti-Mage. Mereka berhasil mendapatkan 1 otot, tapi sekarang Anti-Mage-nya langsung dikejar habis-habisan. Estasnya berhasil didapatkan, tapi 4 orang yang ada di sana juga tidak kuat lagi. Ternyata untuk kali ini Vivian harus mengorbankan nyawanya walaupun mereka berempat, tapi dirinya tetap akan menjadi korban. 2 player yang dimiliki oleh tim Vivian, mereka masih berusaha. Pakitonya, Fanstrongnya dikeroyok habis-habisan. Ada Entropy, Interference, ditembak semuanya. Tapi Fanstrong masih cukup kuat untuk menahan seluruh damage yang dihasilkan oleh player dari Anti-Mage dan juga timnya Rainbow. Di bawah langsung aja Rainbow-nya dikejar habis-habisan. Di stun lagi, Pakito di bagian belakang langsung ditumpuk. Udah harus langsung masuk bengkel ketok magic. Hilang sudah Uranusnya kali ini. Namun Entropy di bagian belakang dengan attack spin yang terus kencang. Dia pun langsung masuk aja ditembakin, tapi Pakito masih bisa bertahan. Wow. Terserah siapa cuy. Boleh nih. 1, 2, 3. Tuh ada sininya juga tuh. Boleh. Gerek. Aldusnya ditukul. Di bagian belakang belum ada backup damage yang diberikan. Tapi Estasnya, Viviannya masih berfokus untuk bisa memberikan healing terhadap rekan-rekannya. Karena Aldous juga mendapatkan hal yang sama. Ada Rafaela di situ gitu loh. Oh, terserah Kabuki. Baik, makasih. Turtle-nya didapatkan tanpa adanya kontes. Di bagian tengah mereka harusnya melakukan team fight. Gimana Holy Baptism tadi udah langsung dikeluarkan. Terkonek langsung ke arah 1 player. Estes-nya berhasil memberikan healing. Ada Barat juga masih mengumpulkan stack demi stack dan juga mempertahankan stack. Karena mempertahankan jauh lebih sulit daripada mempendapatkan loh. Serius teman-teman. Fanstrong lag pak. Nggak tahu aku kalau urusan itu tuh Kalau urusan koneksi mana bisa aku bantu. Weh, di atas weh, ada yang ditilan, diputar, dijilat, dilepehin. Hilang sudah, namun masih bertahan. Ada Inferno yang udah diaktifkan. Namun kali ini coba lihat regen SP yang dimiliki oleh Anti-Mage-nya. Bisakah dia bertahan? Karena sekarang ada dinosaurus di bagian belakang yang mencoba untuk mengejar, tapi malah ditas-tasin teman-teman. Selamat, sekarang Anti-Mage-nya masih terlalu tebal untuk bisa 1v1 bersama dengan Barat. Mungkin bisa didapatkan, tapi agak cukup memakan waktu yang agak lama teman-teman ya. Di bagian tengah, kok mangal orang baduo kowe. Ala dape lo satu tertarik di bagian tengah tuh. Paten bana lo nampak pemain dari timnya Anti-Mage sama si Rainbow kok di atas sana. Ada Rainbow lah cigo-cigo lo dari lalang-lalang yang panjang. Hati-hati taji langkang lo pajako. Dan sekarang udah ada lagi Sanchin langsung memberikan gangguan, ditembak, dipukul, disabet, semuanya dilakuin. Tapi Uranusnya masih terlalu kuat teman-teman. Weh, santai dulu dia. Item papulung boleh. Kok lu ngatain gua sih item? Sih? Gak mau. Oh item, maaf Lek. Tapi pertempuran, tunggu bentar dulu itemnya ya. Ini di bawah lagi berantem nih. Oh Mande. Oh ini Ken yang digadang-gadang akan menjadi next
jungler dari Blue team Bigatron. turret has been Tapi turretnya berhasil langsung dilumpuhkan di atas sana. Uranusnya masih mencoba untuk memberikan gangguan, masih santai dulu. Tapi di bagian tengah ada 3 player yang dimiliki oleh timnya Red team Rainbow. turret has Mereka been perlahan tapi destroyed. pasti mulai memberikan gangguan. Namun sekarang Barasnya diusir mundur oleh 2 penjaga, 2 abang-abangan yang bisa dibilang badannya keker banget, udah kayak debt collector. Namun kali ini di bagian tengah belum ada invasi juga yang dilakukan. Entropinya diaktifkan tapi mulai dikejar juga. Anti-match berhasilkah didapat? Bukan anti-match tapi itu Vanstrong yang menggunakan Pakito. Gue sering banget lihat anti-match pakai Pakito, makanya di otak gue yang pakai Pakito adalah anti-match padahal Vanstrong. Lah lihat item Pak. Nah gitu baru bener kan, mau tuh gua tuh. Wait, Lordnya diambil cuy. Red team has slain the Lord. Pak Pulung bacaru Red team cewek. hero has been slain. Mangalal dus ko di bawah lah kan ditumbak lo palo. Lah kali lampang kan lampang ke palo ya barale kantang di kanyang udah. Ini itemnya teman-teman ya. Oke. Kejauhan Pak. Ya Allah, yang kejauhan, yang kedekatan nih mau yang mana? Nah, ini pertengahan dah ya. Ini win-win solution nih di tengah nih, lu lihat nih. Woi, perang kek woi. Mereka nggak perang dari tadi, lambat banget nih. Coba tuh, suruh mereka perang jauh lebih cepat lagi ya. Weh, langsung ditabrak. Enggak, ternyata karena dia landingnya di tempat yang berbeda. Udah ada setup yang dilakukan oleh timnya Rainbow. Bersiapkah kita untuk melakukan wrapping terhadap pertempuran yang sesaat lagi akan terjadi di antara kedua tim ini? Udah ada lagi Lord yang siap, tapi oleh Bakti saja tadi kena langsung ke arah barat, ditembakin langsung. Untungnya dia masih bisa mundur ke bagian belakang. Tapi satu inhibitor turret harusnya akan langsung bisa didapatkan. Namun Elis mencoba untuk menyelamatkan, tapi tidak bisa. Inhibitor turretnya pun langsung hilang. Vanstrongnya tertinggal di bagian belakang sendirian. 2 orang di bagian bawah untuk berguna untuk bisa mendapatkan satu inner turret yang dimiliki oleh playernya tim Vivian. Blue team turret has been destroyed. Oke. Nah ini dia nih pertempurannya. Belum juga cuy, belum juga. Masih santai mereka, malah ditas-tasin. Oke. Ada flying blood tapi dia belum mau pindah. Skor apa ini? 5-4. Woi, 5-4 coy. Suruh mereka perang san. Tuh dipancing tuh sama Uranusnya tuh, coba lihat. Rainbow mancing-mancing aja. Weh, mulai tertangkap pas satu kali ini Rainbow-nya satu orang sendirian di belakang sana. Dan sekarang waktunya Rainbow tidak akan memiliki tambahan lagi. Dia langsung menghilang 5 lawan 4. Waktunya tim untuk Vivian bisa membalikan keadaan, dimana sekarang mereka udah berhasil mendapatkan kemenangan atas satu playernya, yaitu Rainbow yang dimakan. Berarti mereka menang akan jumlah 5 lawan 4. Cuman anti-match melihat dari kejauhan. Ada Rafaela di dekatnya, dilemparkan Mountain Side-nya. Pakito, Vanstrong gak lihat, numbuk gak kena. Lu numbuk apaan? Padahal jaraknya dekat banget Vanstrong. Heran gua, langsung saja anti-match yang mulai mengamuk di bagian ini dia. Pengernya diaktifkan, Inferno diaktifkan, tapi damage terlalu banyak yang masuk. Dia berusaha untuk bisa mendorong mundur pemain yang dimiliki oleh tim Vivian. Tapi udah ada satu orang yang berhasil diamankan, yaitu anti-match. Namun di tempat yang berbeda, ada Elis juga yang menjadi korban. Ken-nya ditembak, darahnya gak begitu banyak lagi. Tapi ada Rafaela di bagian belakang sana. Ada chestplate yang diaktifkan, tapi dia landing sembarangan, ditumbuk lagi, gak ada yang kena Vanstrong. Untungnya dia masih bisa kabur ke bagian belakang. Udah lu jadi main pakai aja, jangan pakai fighter, numbuk kagak kena mulu. Pertempuran kembali pecah, dan Pakitonya berhasil didapatkan, diserang balik juga oleh timnya Rainbow dan juga anti-match. Langsung aja kali ini Barasnya bisa kade pulang, masih bisa selamat kan. Wow. ini gak udah. Untungnya tuh entropinya dipindah lagi ke bagian belakang tuh. Rainbow-nya masih tetap memberikan gangguan. Ada flying blood dipindah lagi, satu weapon yang dimakan di bagian bawah. Kalian nanti bilang tolong ya, tolong banget bilang sama Vanstrong. Udah Vanstrong magical damage aja gitu. Ya. Magical damage aja gitu. Paja tuh numbua ada tadi nak nampak den do. Paja kan numbua tuh. Atah. Nah do yang kane cek pun no. Beko daripada den tumbua parunya gua bilang mau dia itu. Enak. Beko tak tumbua paruk Vanstrong dek pulung gua. Ndak talok awak gua. Pak pulung item boleh. Nah, tuh dia tuh ya. Tuh itemnya tuh, lu screenshot dah tuh. Oke.
Udah terlihat lagi ada satu Mountain Shocker dikeluarkan, berarti terlihat sudah di mana aja posisi pemain-pemain yang dimiliki oleh timnya Anti-Match. Sementara Farstrongnya berhasil memberikan tumbukannya terhadap Rainbow. Lordnya diperkuat, Rainbownya belum menyerah, Rainbownya masuk ke bagian dalam, ditumbuk lagi punggungnya, tulang punggungnya udah mulai geser. Barrage-nya masih menjadi satu barikade utama yang dimiliki juga oleh timnya Vivian. Mereka masih berusaha untuk bisa mendekat ke arah Lord, karena sekarang Lord bisa didapatkan tanpa adanya kontes. Baik banget apa yang dilakukan oleh timnya Anti-Match dan juga Rainbow, tapi tim Vivian mereka kerepotan, mereka ingin memberikan balasan. Jalan-jalan ke Bekasi pengen Lord tapi nggak dikasih. Ulala, kasihan sekali. Ya ampun, Rainbow berusaha seorang diri menjadi sebuah perimeter utama yang dimiliki oleh player ataupun tim dari Anti-Match. Di bagian bawah terserah Kabukinya, mereka masih berusaha untuk menghilangkan satu wave minion. Namun sekarang mereka berlima berkumpul, belum ada chestpad, belum ada tumbukan. Sekali kau kutumbuk, disitulah mentalmu akan ambruk. Mungkin itulah yang akan dilakukan oleh Aldous nantinya. Karena di bagian tengah 3 player dimiliki oleh tim Rainbow juga mereka masih berusaha untuk bisa masuk ke dalam Libertar yang dimiliki oleh tim Vivian. Udah ada Oli Baptism terstun juga. Entropy udah langsung dikeluarkan, tapi Pakitonya langsung maju ke bagian depan, malah menghilang dengan begitu cepat karena damage dari Nathannya begitu sakit. Rainbownya backstep di bagian belakang, darahnya gak begitu banyak, tapi Regina Espia sangat-sangat tinggi sekali. Sementara Anti-Match maju lagi ke bagian depan melakukan pertarungan dengan Barats ya. Barats berusaha seorang diri untuk mempertahankan di mana ada Lord yang tepat berada di depan. Udah ada lagi Sansin naik skateboard, dilempari ke bagian depan, kena langsung tulang kering ke Anti-Match, tapi Anti-Match masih cukup kuat. Namun sekarang Rainbownya terlalu Star Syndrome sendirian di bagian depan sana, dia pun menghilang. Oli Baptismnya, ada lagi Winter Trenchant bertahan sudah. Mereka masih bisa mendapatkan kemenangan, harusnya maju lagi dibalikan keadaan karena sekarang Ken-nya pun udah gak kuat lagi. Triple kill masih didapatkan, langsung aja disikat habis, tapi malah ditumbuk lehernya. Vertigo sudah kepalanya. Barrage-nya mendapatkan bantuan dari Vivian, dimana sekarang darahnya gak habis-habis, tapi malah ditumbuk, tulang punggungnya geser ke tulang pinggang. Estes-nya ingin pulang, masih selamat dia untuk kali ini teman-teman. Wow, gitu dong. Kayak gini kan enak perangnya kan, panjang gitu kan. Weh, Aldusnya dikeroyok, weh. Buset. Ini yang gua bilang tadi, sekali kau kutumbuk disitulah mentalmu akan ambruk. Di mana tangan Aldous ku angkat, disitulah jiwamu akan melompat gitu. Terbang langsung. Mana? Kan? Santai lagi deh. Udah sakit Aldusnya weh. Coba kita lihat dulu itemnya Aldusnya mana. Oh buset, item defense semua kecuali Endless Battle. Baik. Di tengah tuh coba lihat Rainbownya mancing. Ini namanya teknik memancing teman-teman. Ini namanya teknik baiting. Kalau memang dia meningsoy berarti tekniknya gagal. Namun Uranusnya masih cukup kuat di bagian tengah. Mereka melakukan pertarungan 5 lawan 5. Satu player berhasil langsung dilumpuhkan di antara mereka sebanyak ini. Namun dibalaskan juga dengan adanya Elise yang menjadi korban tambahan. Tapi barasnya masih cukup tebal. Chase pad-nya diaktifkan. Siapakah yang akan langsung ditumbuk? Dimanakah landingnya dari Aldous? Tapi Aldusnya mundur ke bagian belakang. Dia ingin mengamankan dulu ke arah purple buff-nya. Santai lagi semuanya. Santai lagi semuanya. Jadi kalian nanti teman-teman nih kan mereka udah jadi ini nih kan, mereka kan udah jadi pro player kan. Kalau kalian yang masih membangun-bangun sekarang, yang masih berusaha untuk jadi pro player, nggak apa-apa, gas terus aja. Walaupun banyak yang menghujat kalian, nggak apa-apa, karena orang-orang di luar sana tuh nggak siap untuk selalu menemani proses kalian, tapi mereka itu siap untuk menerima hasil dari kalian ya. Bye-bye dah ya. Biar deh, buktikan aja kalau mereka itu salah. Namun sekarang di atas sana dikeroyok Wedar aja. Muset dah, tapi Rainbownya masih bisa. Bukan Rainbow itu Skylar not good. Ya, Skylar not good dengan Aldusnya. Dia masih bisa selamat. Oli Baptismnya kena ke arah satu orang. Pakitonya masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah suster keliling. Nathan di tempat yang berbeda. Pertempurannya kembali terpisah. Udah ada 2 orang lagi abang-abangan gang. Namun di bagian belakang udah ada Sansin yang siap untuk memberikan damage yang begitu besar. Di mana Pakitonya di bagian depan juga untuk memberikan tumbukan-tumbukannya. Kena strike-nya tadi langsung kena Rainbownya. Robotnya metalnya kuat banget, terkena efek standarnya disedot. Berusaha untuk kabur dari tersebut, tapi Regen SP-nya coba lihat Rainbow gede banget Regen SP-nya. Penuh lagi darahnya weh.
Buset, gede banget. Cuman ini nggak habis-habis nih. Dikejar terus. Masih bisa selamat dong Rainbow. Allahu Akbar. Gua azanin sebelah leher lu ya. Di sebelah kuping lu gua azanin. Kuat banget. Kuat banget loh. Oke, ini dia tapi Lordnya berhasil langsung didapatkan oleh pemain dari tim Vivian. Namun Rainbow kali ini udah gak kuat lagi, ditumpuk 2 orang sekaligus. Tertinggal seorang kiri untuk anti-match yang mencoba untuk mengejar langsung ke arah Ihsan. Sini saja sedikit lagi darahnya udah kayak keuangan kita di akhir bulan. Tapi untuk anti-matchnya dia pun masih bisa selamat. Walaupun ada Lord yang harus mereka tahan. Di tempat yang berbeda, Van Strong gak memiliki banyak darah lagi. Tapi untungnya rekening dia masih cukup banyak sejauh ini. Namun di tempat yang berbeda, udah ada Barats. Darahnya gak kurang-kurang, dia ada Immortal. Anti-match seorang diri nahan Lord di bagian bawah. Di tengahnya ada Rafaela dan juga Nathan yang siap untuk menghilangkan satu wave minion. Namun di bawah udah ada 2 orang yang siap untuk melumat langsung ke anti-match. Tapi anti-match bukanlah sosok yang gampang untuk ditaklukkan. Coba lihat aja dia seorang diri. Inferno aja udah mulai diaktifkan. Tapi ada Elis di bagian belakang sana. Dia mencoba untuk memancing Nathannya. Entropi diaktifkan. Baratnya bersiap untuk menelang. Ada missile extra dikeluarkan. Lordnya berhasil ditahan. Dan pertempuran sekarang akan masuk untuk sampai menit ke-20. Kita lihat aja. Apakah sampai menit 30? Apakah sampai menit 50? Apakah sampai menit 2 jam gitu? Red team turret has been destroyed. Kalau sampai menit 2 jam memang goyang tremor rahang gua, ditabrak ame bokapnya Hylos. Lord kali ini berhasil langsung untuk memberikan damage-nya. Dimana sekarang anti-match udah langsung ditelan. Padahal dia baru aja mengaktifkan Inferno. Tapi Barat tinggal seorang diri bagian depan. Ada satu lagi Winter Trencher langsung diaktifkan begitu aja. Pertempuran kembali pecah. Estesnya Vivian yang mendapatkan positioning yang sangat baik. Dia memberikan healing terhadap seluruh rekan yang ada di dalam timnya. Namun satu core utama yang dimiliki oleh tim Vivian udah harus menghilang. Immortalnya pecah langsung dikrek habis-habisan. Ada Winter Trencher kecil banget. Ya ampun, udah kayak UMR dari mana tuh? Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dikejar langsung oleh anti-match. Anti-match Baratnya mau kemana? Dihilangkan, hanya menyisakan fosil seorang kiri dari Barats. Di arah yang berbeda, Pakitonya, Van Strongnya, ada emoticon yang dikeluarkan. Sementara itu Elisnya seorang diri, bisakah dia bertahan? Gak bisa bos, damage-nya terlalu sakit. Tapi itu adalah Pakito bukan Elis teman-teman. Elisnya masih berhasil mendapatkan karena Nathan. Ada Holy Baptism-nya berhasil langsung dihilangkan juga untuk Elisnya. Tapi Pakito seorang diri dikorek habis-habisan. Kukira Baywan ternyata bawa kawan satu kecamatan dan hilang sudah. Pakitonya mencoba untuk bermain all out tapi malah berujung wipe out dan kelar sudah matchnya. Berhasil dimenangkan oleh timnya Rainbow dan juga anti-match. Kalian yang megang timnya anti-match berbahagialah. Wih, timnya Vivian yang wow, selesai. Yang menang adalah tim anti-match. Guys, kayak ada friendlist udah invite main-main. Oke. Kita berantem. Oke. Iya, cokang KDA.